Tetapi ada satu yang tidak pernah dijelaskan dari tadi adalah ketika saya berbicara syahih dan mu'tal. Kenapa? Karena kalau sudah berbicara tadi fa'ala, dari kataba, dari alima, itu semua disebut sahih. Semua hurufnya sehat, sahih. Ketika hurufnya sakit, mu'tal, atau ada hamzah, maka tasrifnya berubah. Tabel tadi harus sedikit dicuning. Jadi tabel tadi 1 sampai 14 hanya berlaku untuk sahih. Gitu. Ketika ada mu'tal, apa itu mu'tal, apa itu sahih, saya pertandingkan aja dua benda ini. Yang disebut sahih apabila tidak ada alif, waw, dan ya. Itu disebut sahih. Huruf ilat ya. Ya, tidak ada huruf ilat disebut sahih, sehat. Ya, maka yang sahih itu apa? Ada sahih itu salim, selain dia bebas dari alif, waw, dan ya, dia juga tidak ada hamzah dan juga tidak ada yang ditasjid. Gitu. Jadi contohnya adalah Bapak jam minum. Fariha. Ini salim, ini salim itu benar-benar murni sahih gitu. Fariha, nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya, nggak ada hamzah, nggak ada tasjid. Hasuna, alima, kataba, ya kan? Ini disebut fiil sahih salim. Sahih, sehat, dan tidak mengandung ini si ilat maupun hamzah maupun tasjid. Ada yang sahih tetapi dia mengandung hamzah. Contohnya adalah qoro'a. Ya kan? Tadi juga kita ketemu sa'ala. Kemudian juga ayat ada akhoda. Ayat lagi. Akhoda. Jadi ada yang hamzahnya di depan, ada yang hamzahnya di tengah, ada yang hamzahnya di belakang. Itu termasuk disebut mahmuj. Sahih, dia sahih, tapi namanya sahih mahmuj. Sahih yang mengandung apa namanya? Hamzah. Ada lagi sahih yang lain, ada sahih mudhof. Apa itu? Sahih, tetapi ada dua huruf yang digabung, yang ditasjid. Contohnya roda. Contohnya farro. Tadi kan kita punya roda. Kemudian ada juga ado, gitu, yang ditasjid. Kalau ini sebetulnya 3 huruf, cuma yang ini digabung pakai tasjid, yang ini digabung pakai tasjid, digabung, disebut fiil sahih mudhof. Nah, semua ini boleh dipakai untuk yang 1 sampai 14 boleh, selama tidak ada ini. Tapi ketika ada itu, ada ilat, maka fiil mu'tal yang ada ilat itu boleh mengandung alif, waw, atau ya, 1 atau 2. Kalau ada, maka muncul namanya mu'tal mitsal. Kenapa disebut? Karena ilatnya di awal. Ilat di awal tuh contohnya nih, walada, ada wa, wajada, ada wa, waqa'a, ada wa, ada wa'ada. Nah, ini di depan disebut mitsal. Tetapi karena ini waw, disebut mutsal mitsal waw, atau kadang-kadang ini diganti jadi alif. Alifnya akan dirubah jadi waw, itu disebut mitsal waw. Tapi kalau iya, contohnya di sini misalnya yasaro, ya nisa, gitu. Ini disebut mutal misal ya. Mutal misal itu apabila ilatnya di awal, gitu aja. Ilatnya di awal. Kalau ilatnya di tengah disebut ajwaf. Ilatnya di tengah. Contoh ilat di tengah, khofa tadi, kola. Ada lagi koma, masih ingat? Koma berdiri, kola berkata, gitu ya. Nah, kenapa ini alif kok disebut ajwaf? Wow. Karena nanti ketika dimudori, alifnya berubah menjadi waw. Kola menjadi kulu, yakulu, kan gitu.
koma yakumu. Jadi diganti jadi wawu. Nah, ada juga yang alifnya ini atau ajwaf di tengah ini, asa, ba'a, nanti disebut ajwaf. Karena apa? Nanti ini berubah jadinya iya ketika di mudoriknya. Jadi bayi a, jadi bayi a gitu ya. Bayi u dan seterusnya gitu. Azwab ini namanya. Kalau ada huruf ilat di tengah-tengah. Adakah huruf ilat yang di belakang? Ada. Namanya nakis. Hurufnya di akhir. Contoh. Ro, hu, wa. Da, a. Boleh alif di sini tapi terakhir. Nanti yang ini jelas jadi wa, tapi yang da'a ini bisa berubah jadi waw nanti ketika di mudorik, ketika dia kena huruf yang lain, bisa juga dihilangkan gitu. Begitu juga ada yang berkonotasi dengan ya. Contohnya hosia. Ro'a, tadi kan kita punya ro'a tuh, Roma, itu ro'a. Makanya saya pasti kalau saya biasanya bacanya ro'ai, romai. Kenapa? Untuk ingat bahwa di sini akan ada yang berubah menjadi ya. Walaupun ini alif bengkok, nanti berubah jadi ya. Nah, jadi ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Terus ada lagi yang dua. Ilatnya dua. Contoh bergandengan, contohnya rowiya, ro-nya hidup itu wiyanya, na-nya yang sohi, waya-nya yang ilat. Gitu. Ya, Disebut lafif. Tetapi bisa juga ada mafruk. Apa itu mafruk? Kalau terpisah antara ilat pertama dengan ketiga. Contohnya wako, masih ingat wako? Dari yang Ibu Heti temunya ketemu ki doang, dikasih wa, dikasih ya. Takwa itu loh. Wajia, ya, gitu. Ini disebut mut'alafif. Nah, apabila ketemu ilat ini, maka yang 1 sampai 14 tadi ada sedikit tuning dalam menulis. Setelah kita lakukan tasrif, harus dirubah lagi ketika ketemu ada iya, ada waw, ada yang dihilangkan, dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga baru bisa pas. Jadi lebih sulit memang kalau ketemu huruf ilat. Hitung 1, 2, 3, senyum, 3, 2, 1, senyum sebentar. 3, 1, 2, senyum, 2, 3, 1. Siap. Oke, terima kasih. Selamat malam, mohon maaf terganggu waktu malamnya. Mangga sami-sami nuhun pisan. Nanti kita kirim. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Sampai ketemu besok pagi. Amin ya, pamit. Ketemu rutinitas lagi.